Proyek kolaborasi Mitsubishi dan Nissan, Livina terbaru akhirnya diluncurkan. Ia datang dengan keunikannya tersendiri. Namun, meskipun sebagai anggota termuda di jajaran lini produk low MPV, Nissan Livina tak lepas dari kekurangan. Anda sedang menyaksikan channel YouTube di Official Auto dan berikut ini adalah kelebihan serta kekurangan Nissan Livina terbaru. Sebagai mobil terbaru, Nissan Livina sudah sepantasnya memukau lewat desain eksteriornya. Nah, menariknya, Nissan tak hanya sukses menginterpretasikan desain yang lebih trendy dari Mitsubishi Xpander. Misalnya, Xpander punya lampu kecil LED sipit di bagian atas. Nissan punya gaya tersendiri. Lampu ini dirubah menjadi dual signature LED with DRL yang menjadikan Nissan sebagai kendaraan pertama di kelasnya yang dilengkapi dengan lampu berkendara siang hari. Kelebihan kedua dari Nissan Livina terbaru adalah sistem multimedia miliknya. Tak mau kalah dengan Toyota Avanza terbaru yang meluncur dengan sistem multimedia canggih, Nissan Livina hadir dengan head unit berukuran 7 inci yang sudah dilengkapi dengan konektivitas smartphone, Android Auto maupun Apple CarPlay. Selain itu tersedia pula konektivitas USB maupun Bluetooth. Sistem multimedia ini menjadi salah satu poin pembeda Nissan Livina dengan Mitsubishi Xpander. Yang ketiga, jok kulit. Sebelum ada Wuling Convero, Nissan Grand Livina sebelumnya memang menjadi satu-satunya kendaraan di segmen low MPV yang menggunakan jok kulit. Nah, itu sebabnya di versi barunya ini Nissan Livina pun tersedia dalam varian yang sudah dibalut dengan jok kulit pada varian tertingginya. Langkah ini harus diapresiasi mengingat Mitsubishi Xpander tipe termahal atau Ultimate sekalipun tidak dilengkapi dengan jok kulit. Padahal selisih harganya hanya sekitar 1 jutaan saja. Selain itu, lingkar kemudinya pun juga sudah dibalut kulit. Keempat, selain berlimpah fitur hiburan, Nissan Livina juga dibekali dengan fitur bantuan berkendara yang lumayan modern. Misalnya, ia sudah dilengkapi dengan Smart Key dan tombol start-stop untuk menghidupkan dan memadamkan mesin. Fitur keselamatannya pun cukup lengkap. Misalnya, ia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD dan BA. Kemudian ia juga dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist, Vehicle Dynamic Control, Traction Control. Ia juga dilengkapi dengan dual SRS airbag. Bahkan untuk tipe tertingginya, Nissan Livina HWS dibekali pula dengan sensor parkir dan kamera mundur. Itu tadi beberapa kelebihan dari Nissan Livina terbaru. Nah, sekarang kita kupas apa saja kekurangannya. Yang pertama adalah performa. Seperti kita ketahui, Nissan Grand Livina dulu ditawarkan dalam dua pilihan mesin, yakni 1,8 liter dan 1,5 liter. Kali ini, karena memakai basis yang sama dengan Mitsubishi Xpander, maka Nissan Livina baru atau versi pengganti dari Nissan Grand Livina hanya ditawarkan dalam satu pilihan mesin, yakni mesin 1,5 liter. Untuk transmisinya pun berbeda. Jika dulu Nissan Grand Livina tersedia dalam pilihan transmisi manual dan otomatis jenis CVT, kali ini juga sama dengan yang dipakai oleh Mitsubishi Xpander. Nissan Livina baru hanya tersedia dalam pilihan transmisi manual 5 speed atau transmisi otomatis konvensional 4 speed. Untuk performa mesinnya, Nissan Grand Livina dulu versi 1,5 liternya menggunakan mesin HR15DE yang bertenaga 104 PS dengan torsi puncak 141 Nm. Mesin ini digantikan dengan mesin 4A91 MIVEC buatan Mitsubishi yang bertenaga 104 PS dengan torsi puncak 141 Nm. Nah, ada sedikit penurunan tenaga maupun torsi di sini. Nah, Anda bisa membandingkan sendiri perbedaan output antara mesin lama Livina dengan mesin terbarunya. Mesin lamanya pun dulu sudah dibekali dengan teknologi Twin VTC atau Variable Valve Timing Control. Desain eksterior Nissan Livina terlihat modern, begitupun dengan interiornya yang terlihat mewah, tapi ada sedikit pemandangan ganjal di bagian dashboardnya. Ia ternyata masih menggunakan panel AC konvensional yang sama persis dengan yang digunakan oleh Mitsubishi Xpander. Ini menjadi salah satu kekurangan dari Nissan Livina terbaru. Pasalnya, belum lama ini Toyota bahkan mengganti panel AC konvensional dengan panel AC digital pada Avanza facelift. Begitupun dengan Suzuki R3 yang kabarnya sudah menyiapkan R3 dengan panel AC digital pada versi terbarunya. Yang ketiga, Nissan Livina kehilangan monitor plafon. Nah, untuk pengguna dari Nissan Livina, mereka pasti menyadari bahwa monitor plafon menjadi salah satu keunggulan Nissan Grand Livina versi terdahulu dibandingkan dengan para kompetitornya. Sayangnya, pada Livina baru monitor plafon justru hilang. Padahal Toyota Avanza Veloz yang baru saja diluncurkan beberapa waktu lalu justru malah menambahkan fiturnya dengan monitor plafon. Kekurangan terakhir dari Nissan Livina baru adalah penumpang tengah kursi baris kedua tidak dilengkapi dengan sandaran kepala.
Mungkin banyak yang kurang menyadari dari kekurangan ini. Memang kursi bagian tengah di baris keduanya ini dapat terlipat sehingga berfungsi sebagai armrest yang cukup baik karena dapat meningkatkan kenyamanan penumpang di kursi baris keduanya karena dilengkapi dengan sandaran tangan. Namun Nissan sedikit lalai dengan menambahkan sandaran kepala karena kalau mobil ini terisi oleh 5 penumpang dan kursi baris ketiganya terlipat untuk mengakomodasi bagasi, maka penumpang yang duduk di bagian tengah ini akan merasa kurang rileks saat perjalanan jauh. Selain itu, faktor keselamatannya pun juga berkurang karena efek benturan tidak dapat ditopang dengan baik oleh sandaran kepala. Itu dia tadi beberapa kelebihan dan kekurangan Nissan Livina terbaru. Bagaimana menurut Anda tentang Nissan Livina terbaru? Berikan komentarnya di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini bila belum. Kunjungi situs kami www.oto.com untuk mendapatkan informasi maupun update terbaru tentang dunia otomotif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai bertemu di video selanjutnya.